Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum ibadah kita mulai, alangkah bagusnya kami sampaikan pemberitahuan. Yang pertama, pilihan 1 dan 2 kita laksanakan sebelum khotbah. Pilihan 2 dan pilihan 3 itu untuk pusat dan untuk biaya operasional dunia. Demikian untuk dimaklumi. Terima kasih. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati. Kita bernyanyi.
Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita dalam minggu ini adalah kita ke-8. Jangan engkau mencuri. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang orang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersatu meminta kekuatan kepada Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Oh
dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Kami bacakan dari sini, tolong diikuti dalam hati masing-masing. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di dalam kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengutuk suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memelihara berkat Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Warta jemaat KBP Jambi 1 Minggu
Titing Namaragam. Nomor 2 Nanay Marbagas. Titing Pardoro 22 tahun. Naing Manjaro Pasipati Marbagas rumah. Suharto Pasawian Parpahan. Anaknya Mata dan Parpahan. Tuminata Tumingkang Bulu Naikulan. Siang Huta Kau Tuminda Kota Jambi. Luas gereja AKBP Salom Rekor Alam Baraya Jambi. Dohot Purwana. Siti Magdalena Purus Sinaga. Guru Nyamata Merdeka Sinaga. Tuminata Ladomi Purus Marmara. Siang Huta Tuminda Kota Jambi. Luas gereja AKBP Jambi Sada. Dasar Purus Kelapa Wiksumpoli. Pamas Gun di hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 di gereja AKBP Salom. Nomor 7 Pamigion Labadia di hari Minggu Nanengro tanggal 9 Agustus 2020 Patu Pauni Budatero Pamigion Labadia Waktu Foto dan Aku Luas Suryata di Pamigion di Tanjung Pinang di Komplek Pasar Gunung pukul 11 WIB. Napa patun soso-soso Dihamu nama nami nanami Suryata Pasubulung kami mah asa imon kita lalu masyarakat kemudian bulan segala bulan Suang Semonima Atas Lian Kamulia Dewa Saya di Halaman di Bataro Napa sangat orang di Budiana. Nomor 5 42 khusus Patu Palu Biasa do 42 khusus mana intensif doa yang aku buat biasa dan malu 20 tahun pinjam nasa maka tidak melaporkan berbeda alami binani rumah biar aku buat biasa asa didaftar rumah mati di mana untuk sekretaris dia urut membuat surat pengantar sertifikat dohor 2 lembar fotokopi surat terbidik jalan simulasi damar sejajar di Batu Pama acara maka tidak pun Kapolsiawi di Bagara di Budiata Tuhan nama masing-masing. Nah nomor celengan keluarga Pesta Pemilu tahun 2020 mengikuti hasil pengirapan dunia bahwa keputusan Desain memperhalan dari hari Kamis tanggal 1 Juli 2020 Sabtu Patu Pauli Budiata celengan keluarga Imas Isiun Sudiru Budiata pada dipaksa sebelumnya Martije Pesta Pemilu tahun 2020 ia celengan keluarga pasangan musik tadi main juga keluarga luas kegiatan AKBP Jambi Sada di bulan Agustus 2020 langsung masih jauh untuk sobat kaina asal lima kita manusia celengan ini Tuhan nama masing-masing nama bidukun pilihan satu dukun menumpahi operasional kuliah marida situasi KTP kami kuliah di bawah pandemi COVID-19 namun kami saat Jul alani bisa memperlalu dari Kamis tanggal 7 Juli 2020 di Busuma pada kaum priata wilayah Kabupaten Ima dan Upload menumpahi dana operasional di Budiata paspor kami kapol pilihan dapat 2 Luxipul Jamita mulai dari Minggu Sadeno tanggal 2 Agustus 2020 Tuhan nama masing-masing. Nomor 2 tujuan pensiun. Anak-anak masuk masa pensiun 5 mata siswa RSUD SPD Nasihat Wek Tanjung Pinang di Naungkuk umur sejak 25 tahun tanggal 1 Juni 2020 alan ini Pak Harum Rupiah nama nasihat masa pensiun di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 laos martani kata nasihat di hari Minggu sadari di Parlemen Wek Tanjung Pinang Wek Pasar Bulu 11 Wek. Nomor siap dan upload membantu masa pensiun yang mata sebuah RSUD SPD alani bapak pilihan upload kita di hari Minggu tanggal 1 Agustus 2020 baik sikap jalan Jalangka Nasida dalam nomor Maurasi di Bapak Nasida di Sawatawani Biasa pilihan sada A dan sada B kapasa main Andora sudah kita pilihan dapat 2 rapor pilihan upload masa pensiun yang mata sebuah RSUD
kemudian apa saatnya meskipun jangka. Para pengon jumlah pemasukan 15.570.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 12.327.050 rupiah. Saldo kas tanggal 26 Juli 2020 kas kuliah tambahan pembangunan 21.453.622 rupiah. Saldo kas tanggal 2 Agustus 2020 kas kuliah tambahan pembangunan 24.852.612 rupiah. Semua ini makin biasa dibuat laksanakan. Kapuji Matuhanda sebagai nomor 750 guna pas dapat rumah pilihan saya Sarapin. Firman-Nya Engkau Tuhan, karena kami telah siap kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi penutup khotbah kita pada minggu pagi ini tertulis di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Keluaran
pasalnya yang ke-23 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca di dalam kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau buru-buru kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau buru-buru kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkara. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat berat keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa orang miskin yang marah dalam perkara. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Orang selanjutnya saudara, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menyebarkan kabar bohong atau di zaman sekarang ada istilahnya hoax atau hoax. Allah tidak menyukai hal itu. Berbohong atas dasar apapun tidak pernah akan dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu tindakan yang salah. Kita juga banyak mengetahuinya, maka di dalam kehidupan kita pun mungkin kita sering berbohong. Dan bahkan juga ada yang mengatakan berbohong demi kebaikan. Di dalam berikut ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berbohong, menyebarkan berita yang tidak benar, itu tidak pernah diperkenankan oleh Tuhan. Sama seperti di dalam berikut ini, suap, korupsi yang dikatakan dalam berikut ini bukan mengatakan secara langsung kita harus melakukan korupsi dari suatu lembaga atau di dalam suatu pekerjaan kita. Suap dan korupsi ini dikatakan jika kita membalikkan suatu kebenaran, membalikkan suatu yang benar menjadi tidak benar. Bahkan di dalam perikop inilah dikatakan juga celaka orang yang membelokkan kebenaran, celaka orang yang sering berbohong. Apalagi biasa doa dalam doa jalan pasal doa kita melalui nama telepon dia lagi sonari, dia ini sonari di pasar alai di Jabodebek. Dia dulu lagi sonari, dia dulu sonari yang berhak nama, padahal baru bangun. Mudah-mudahan sesuatu korupsi, suap di dalam kehidupannya melalui
mengiyakan, membenarkan hal yang tidak benar. Di dalam perikop ini juga dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwasanya si miskin tidak harus dibilang, dan ini nyata di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam kita, ketika ada seorang orang miskin, kita buatkan suatu perumpamaan, dia tidak makan 3 hari 3 malam, sulit untuk dia mencari nafkah, sehingga dia mencuri dari rumah tetangganya atau mencuri di dalam pekerjaannya. Dia ditangkap, dihukum. Pertanyaan kepada kita, apakah itu juga layak untuk dibenarkan perbuatannya? Tidak. Mau semiskin apapun kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tidak dibenarkan untuk mencuri. Kita tidak diperkenankan untuk mengambil yang bukan hak kita. Tetapi banyak seperti di dunia sekarang yang bukan hak miliknya diambil oleh kita. Supaya apa itu? Supaya kita terlihat rajin. Supaya apa itu? Supaya kita terlihat baik. Padahal di satu sisi, ketika kita mengambil yang bukan hak kita, kita merugikan teman kita tersebut. Kita merugikan orang yang sebenarnya mempunyai tugas tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pernahkah ketika kita masa kita muda, ketika kita di sekolah, kita dihukum oleh orang tua kita atau dihukum oleh guru kita? Contoh, kita diculik. Ketika kita diculik oleh guru kita, kita mengadu kepada orang tua kita, apa hasilnya? Kita malah dipukuli lagi. Tetapi di zaman sekarang bisa kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika ada guru yang hanya menculik anaknya mengadu kepada orang tuanya, gurunya langsung dipenjara, gurunya langsung dipermasalahkan. Salah perbuatan si anak, tetapi dibenarkan oleh orang tuanya. Salah perbuatan si anak, sehingga bisa dapat merugikan teman-teman atau guru tersebut, bahkan sekolah tersebut, dengan mempermasalahkan masalah yang hanya sekecil. Sehingga apa, Bapak Ibu? Terjadi perubahan sikap, terjadi perubahan intelektual, anak menjadi manja. Ketika saya masih istri, saya dipukul oleh guru saya. Saya dipukul oleh guru saya pakai otak ini karena saya tidak mengerjakan PR matematika. Memang dari kecil saya tidak suka dengan namanya matematika, mau apapun itu terjadi. Sampai dengan sekarang matematika itu seperti melihat sesuatu permasalahan yang begitu besar bagi saya. Ketika saya dihukum oleh guru saya dipukul karena saya tidak siap PR. Saya mengadu kepada bapak saya. Tetapi apa kata bapak saya? Saya tidak pernah memarahi guru itu. Saya tidak dipukul memang oleh guru saya. Tapi dikatakan bapak saya tidak berani memarahi guru tersebut karena yang mengajarimu itu adalah mamamu sendiri. Alana kadang berbeda di tiga westi siang kelas sede saat prodi kelas ono omaku dulu.
omaku guru. Jadi mau PHU itu di guru di sekolah, jangan nggak berani nama lo. Alamat pusat diri guru. Berbeda di konteksnya, berbeda do di zaman nasional. Di zaman sekarang ada masa perubahan sikap, perubahan yang benar menjadi tidak benar, dan perubahan yang tidak benar menjadi dibenarkan. Dan ini terjadi di negara kita ini. Dan ini terjadi di negara kita. Kita lihat orang yang mengalami kasus korupsi dipenjarakan melalui aturan dari negara Indonesia. Ketika ada orang yang korupsi, maka itu akan dihukum minimal 5 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Hanya setahun dihukum. Itu karena apa? Mungkin karena banyak duitnya sehingga dia dapat membeli tersebut. Dan itu terjadi di negara lain. Semoga gereja kita ini tidak terjadi pada dunia. Hanya karena doa tubuh, hanya karena bulan-bulan, hanya karena pamorna, ala salah ibarat melanggar aturan-peraturan, melanggar RPP, sehingga dikecilkan permasalahannya atau hukuman, sehingga dia tidak dikenakan RPP. Pernah terjadi demikian? Pernah. Di gereja kita hari ini pernah terjadi. Karena keluarganya dia membelokkan kebenaran tersebut. Yang menjadi apa yang kita permasalahkan apa? Yang mau kita lihat sekarang perubahan dari pemikiran orang, pemikiran dari seorang yang berhak mengambil keputusan itu. Karena hanya seorang yang dikenal oleh, hanya karena dia menganggap dia adalah keluarganya, hukum yang benar menjadi salah, hukum yang salah menjadi benar. Dan itu yang diingatkan oleh Tuhan melalui hidup kita pada pagi ini. Jangan karena kita mempunyai banyak uang, jangan karena kita mempunyai banyak teman, jangan karena ada hubungan kerabat keluarga, sehingga yang benar itu kita salah, yang salah itu kita benar. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam media ini kita diingatkan agar kita tidak membenarkan yang salah, agar kita tidak membenarkan, agar tidak kita menyalahkan hal yang benar, karena Tuhan tidak pernah mengendaki itu. Celakalah orang yang mengubah kebenaran itu menjadi kesia-siaan karena ada kerabat keluarga dan lainnya. Haruslah kita menjadi pilar di dalam kebenaran tersebut. Kebenaran tetap harus disempurnakan. Kebenaran tetap harus dipertahankan. Ketika kita benar, banyak orang yang akan membenci. Percaya, ketika kita benar, banyak orang yang membenci kita. Bahkan memutarbalikkan semua fakta tersebut. Bahkan kita akan dijauhi orang ketika kita membela kebenaran. Dan bahkan juga dikatakan masa depanmu ada di tanganku. Itu bisa. Hanya karena kita mengatakan kebenaran dan orang tersebut tidak menerima. Menjadilah pilar di dalam kebenaran firman. Amin.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di rumah ini untuk memuji dan memuliakan nama. Ya Tuhan Allah Bapa kami, izinkan anak-anak Tuhan, anak dan guru gereja ini, putra dan putri gereja ini, datang ke hadapan memuji dan memuliakan nama. Berkati kami Tuhan, berkati kami di perjalanan hidup kami, bimbinglah kami Tuhan, bimbing dan berkatilah setiap apa yang kami rencanakan, segala pekerjaan kami Tuhan, Engkau yang membuahkan hasil dari pekerjaan kami, agar kami dapat memakai hasil tersebut sebagai kemuliaan di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah ucapan syukur. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga jemaat yang di dalam keadaan sakit. Engkau Tuhan yang memulihkan mereka, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, datang ke hadirat Tuhan, berdoa, meminta ampun, meminta pertolongan Tuhan dari kuasa, agar Engkau dapat selalu memberkati kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga gereja Tuhan. Engkau tahu Tuhan, rumah gereja Tuhan menghadapi suatu program-program yang akan memajukan gereja itu melalui jemaat-Mu yang Engkau pakai Tuhan, supaya gereja itu dapat berkembang, supaya gereja itu dapat melakukan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Berkati juga Tuhan para lalu, berkati juga Tuhan para Tuhan pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja ini, agar kami dapat bersatu, agar kami Tuhan tidak menonjolkan keegoisan kami masing-masing, agar kami Tuhan dapat memberikan hal yang terbaik bersatu, dan kami dapat menjadikan gereja ini, dan kami dapat menjadi pihak di dalam kebenaran firman seperti yang Engkau katakan di dalam firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami itu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 230 ayat 1 sampai seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua dan persembahan yang ketiga. Oh
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Mamang. Selamat hari Minggu, Mainang.